Gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Wali Nagari Sikabau AR dan Ketua Bamus Y dikabulkan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kabupaten Damastraya pada sidang yang digelar pada Rabu siang kemarin. Seperti yang diketahui, gugatan itu dilayangkan pasca penetapan tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Damastraya atas dugaan kasus korupsi bagi hasil dana koperasi sawit Pusako Nenek Mama. Dengan dikabulkannya gugatan, saat ini status tersangka keduanya dinyatakan gugur oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Dan angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi amat. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan dikabulkan untuk sebagian dengan menolak permohonan SP 04/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Kejaksaan Negeri Damastraya atas nama tersangka Abdul Rojak berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Damastraya, Yungto surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Damastraya, Yungto surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Damastraya tanggal 2 Agustus 2023 dan surat penetapan tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Damastraya atas nama tersangka Ilasmen berdasar surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Damastraya dengan nomor surat sebagaimana termuat dalam amar putusan yang telah diterbitkan pemohon tidak sah. Memerintahkan kepada pemohon untuk membebaskan Abdul Rojak dan Yulasmen dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan, mengembalikan harta dan martabat para pemohon dalam kedudukannya semula, menolak permohonan para pemohon pra-peradilan untuk selain dan selebihnya, menghukum termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara pra-peradilan ini sebesar Rp5.000. Diketahui sebelumnya, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar menetapkan 2 tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan dana Nagari Sikabau Kabupaten Damastraya karena menemukan bukti dengan kerugian negara sebesar Rp1.616.053.000, dokumen dan uang sebesar Rp368.212.000. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim Kejari Damastraya sebelumnya. Kuasa hukum AR dan Y, Suharizal menjelaskan, dalam persoalan ini tidak ada terdapat kerugian negara dan juga korupsi. Uang yang selama ini dituduhkan adalah murni dari uang kompensasi sawit plasma masyarakat dari perusahaan atau pihak ketiga yang dikelola oleh Koperasi Pusako Nenek Mama. Lebih lanjut, ia menerangkan, jika ditarik dari KUHP ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara, dakwaan penyidikan yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Damastraya tidak terpenuhi unsur dan bukti permulaan untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Damastraya itu tidak terpenuhi bukti permulaan untuk menetapkan yang bersangkutan ini sebagai tersangka. Hakim memutuskan bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka itu adalah batal demi hukum. Sekali lagi karena memang tidak ada yang namanya kerugian keuangan negara, karena itu bukanlah keuangan negara. Tadi hakim menguraikan bahwa semestinya kalau itu disebut sebagai keuangan negara mesti bisa dibaca dari anggaran pendapatan belanja negari. Ini tidak ada dalam APBN Nagari Sikabau, di mana sesungguhnya letak korupsinya begitu. Nah, paling tidak poin-poin dari pertimbangan hakim itu membuktikan bahwa sekali lagi ini tidak ada korupsinya dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh 2 orang pejabat di Nagari Sikabau ini. Sementara itu, Wali Nagari Sikabau mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Sikabau yang telah membantu, mulai dari proses pemeriksaan hingga proses pembebasan, dan juga menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Yang kita rasakan adalah kita sebagai Wali Nagari mengambil himpanya yang telah terjadi pada diri kami. Mudah-mudahan segala cobaan yang kami hadapi ini adalah Tuhan yang memberi petunjuk tanda sayangnya kepada kami gitu. Jadi
Untuk itu kami dengan adanya terlaksananya untuk pembebasan kami ini, kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini masyarakat Bapak nih banyak sekali nih Pak. Alhamdulillah kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat kami yang antusias membantu kami untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi. Musli Febrios, Padang TV.